Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Samazara Zain dengan NIM G00251007. Saya berasal dari kelompok K4. Di sini saya akan menjelaskan anatomi. Seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Nah, soal pertama itu ada jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Yang kedua, jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Yang ketiga, jelaskan mengapa fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian, kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan kolpotomi. Nah, yang pertama ada alur perjalanan oosit. Nah, alur perjalanan oosit ini berasal dari ovarium dan berkembang di dalam folikel. Nah, ovarium ini terjadi ovulasi di mana oosit matang dilepaskan. Nah, saat ovulasi ini dipicu oleh lonjakan hormon LH, oosit sekunder akan dilepaskan dari ovarium ke rongga perut, masih dilapisi oleh zona pellucida dan corona radiata. Setelah itu, oosit ini akan langsung ditangkap oleh fibriae. Nah, fibriae ini struktur seperti jari-jari di ujung saluran tuba yang menangkap oosit dari rongga peritoneum. Nah, terus dari tuba uterina dan diarahkan masuk ke dalam saluran tersebut. Oosit ini kemudian masuk melalui bagian infundibulum dan bergerak menuju ampula, yang merupakan bagian paling lebar dan tempat yang paling sering terjadinya fertilisasi. Terus pergerakan oosit ini sebenarnya bukan karena si oositnya ini aktif bergerak, tapi dibantu oleh gerakan silia dan kontraksi otot tuba. Selanjutnya, oosit ini akan lanjut ke bagian isthmus dan akhirnya menuju uterus. Nah, tuba falopi ini saluran telur. Oosit ini bergerak menyusuri tuba berkat bantuan silia atau rambut halus dan kontraksi otot. Saluran ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang tadi ada infundibulum, ampula, dan isthmus. Selanjutnya, oosit ini akan lanjut ke bagian isthmus dan akhirnya menuju uterus. Terus, kalau tidak terjadinya fertilisasi, si oosit ini biasanya akan degenerasi dalam waktu 24 jam. Tapi kalau terjadinya fertilisasi, si oosit ini akan berkembang jadi zigot, lalu morula dan akhirnya blaktokista yang akan masuk ke uterus untuk implantasi di dinding endometrium. Kavum uteri rongga rahim jika dibuahi oosit yang kini menjadi zigot akan berimplantasi di dinding rahim. Terus, nah di sini ada ovulasi ovum akan pembuahan di hari pertama. Terus menjadi zigot, terus ada pembelahan sel, terus dari zigot ini akan diubah menjadi tuba falopi. Nah, dari tuba falopi ini akan menjadi blaktokista. Nah, blaktokista ini akan menjadi blaktokista mencapai uterus dari hari keempat sampai ke-5. Nah, blaktokista hari keempat sampai ke-5 ini akan diubah juga menjadi ke hari ke-5 sampai ke-7. Namanya blaktokista implantasi. Nah, dari blaktokista implantasi ini di dalamnya ada kantong amino dan sel-sel trofoblast menginvasi endometrium dan menjadi uterus. Terus di sini ada lokasi fertilisasi. Nah, lokasi fertilisasi ini paling sering terjadi di bagian ampula dari tuba uterina. Bagian ini merupakan segmen yang paling lebar dan memiliki kondisi yang paling optimal untuk pertemuan antara oosit dan sperma.
Setelah ovulasi, nah si oosit ini yang sudah masuk ke tuba akan berhenti sementara di ampula, sehingga memberi waktu bagi sperma yang sudah mengalami kapasitasi untuk mencapai dan membuahi oosit. Nah, ampula tuba fallopi ini adalah bagian terluas dan disinilah tempat paling umum terjadinya fertilisasi. Nah, di sini juga ada nilai klinis fornix posterior. Nah, fornix dari anterior dulu. Nah, dari anterior ini penting karena letak si anatomisnya ini hanya dipisahkan oleh dinding tipis vagina dari excavatio rectouterina atau dikenal sebagai pouch of Douglas. Nah, sehingga jika terdapat cairan dari vagina atau rahim akan terkumpul pada bagian ini. Nah, di sini yang pertama ada ostium uteri internum. Yang ini, terus ada fornix vaginae pars posterior. Yang ini, terus ada ostium uteri externum. Ada fornix vaginae pars anterior. Dan saluran vagina. Baik, di sini juga ada nilai klinis vortex posterior. Nah, tadi kan ditanyakan kodesentesis. Nah, kodesentesis ini adalah prosedur diagnosis darurat di mana sebuah jarum dimasukkan melalui fornix posterior untuk mengambil sampel cairan dari pouch of Douglas. Nah, terus kalau yang kolpotomi ini adalah tindakan pembuatan sayatan atau insisi pada dinding fornix posterior digunakan untuk mengeluarkan cairan secara langsung. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.